Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul lagi di ruang virtual ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah Hukum Acara Perdata. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Husaini dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan presentasi kami pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 insya Allah akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun mengenai putusan serta-merta. Bersama saya pada pagi hari ini Muhammad Amirul Ikram sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada pagi hari ini. Dan juga ada teman-teman saya, Muhammad Doni Anggrabuwono, Miftahul Arsyad Asri, Mahfud Ridho Usama yang akan menjadi presenter yang menjelaskan materi kami. Baik. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengertian putusan serta-merta. Kemudian yang kedua adalah sifat putusan serta-merta. Yang ketiga, permasalahan yang mungkin terjadi dengan adanya putusan serta-merta. Kemudian yang keempat, sejarah singkat putusan serta-merta setelah Indonesia merdeka. Yang kelima, hambatan-hambatan dalam eksekusi. Dan yang keenam, kelebihan dan kelemahan putusan serta-merta. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang profesional. Baik, langsung saja kita menuju ke pemateri pertama, yaitu Saudara Miftahul Arsyad yang akan mempresentasikan materi pertama dan materi yang kedua. Kepada Saudara Arsyad, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan putusan serta-merta. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian putusan serta-merta. Apa itu putusan serta-merta? Putusan serta-merta atau dalam bahasa Belanda biasa disebut uitvoorwaardigheidsvoorraad adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lain dari pihak lawan. Jadi, putusan ini dapat langsung dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun nanti ada perlawanan atau upaya hukum lain dari pihak lawan. Contohnya, dalam kasus sewa-menyewa. Misalnya, ada seseorang pemilik tanah, kita sebut saja namanya Ucok. Si Ucok ini punya masalah dengan salah satu penyewanya karena tidak membayar uang sewa tersebut. Maka Ucok mendatangi rumahnya untuk menagih uang sewa tersebut. Ketika sampai di rumah, ternyata penyewa tidak ada di rumah. Seminggu, 2 minggu telah berlarut, namun muka sang penyewa juga tidak nampak oleh Ucok. Akhirnya Ucok mendatangi pengadilan negeri dan menggugat perkara tersebut kepada hakim. Ucok meminta agar rumah tersebut segera dikosongkan dan berpindah hak rumah tersebut sepenuhnya kepada Ucok. Dengan memberikan beberapa barang bukti berupa catatan tunggakan yang telah melewati masa pembayaran dan membawa beberapa uang jaminan yang senilai dengan
hutang yang senilai dengan uang sewa yang digugat tersebut apabila hakim memutuskan untuk mengabulkan keinginan Ucok, untuk mengabulkan gugatan Ucok, maka putusan ini adalah putusan yang disebut putusan serta-merta. Putusan spontan yang pada saat itu juga langsung dikabulkan tanpa menunggu diskusi atau perlawanan dari pihak lawan. Contoh yang saya sebutkan barusan merupakan ilustrasi dari Surat Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2000. Jika ada yang ingin membacanya lebih lengkap, lebih jelas, bisa dilihat ke Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000. Baik, sekiranya sudah jelas, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu sifat putusan serta-merta. Nah, sifat putusan serta-merta ini bersifat istimewa. Kita lihat dulu di sini. Putusan serta-merta merupakan salah satu pengadilan yang istimewa. Kenapa disebut istimewa? Ini dia. Yang pertama, pelaksanaan putusan serta-merta tidak harus menunggu tenggang waktu 14 hari. Ini yang pertama. Pelaksanaannya tidak harus menunggu 14 hari. Berbeda dengan putusan yang lain. Putusan selain serta-merta. Putusan tersebut perlu menunggu 14 hari. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, putusan serta-merta dapat langsung dilaksanakan terlebih dahulu, terlepas apakah ada perlawanan atau tidak dari pihak lain. Nah, ini perbedaan yang kedua. Adapun putusan selain serta-merta itu tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun telah melewati 14 hari misalnya. Tapi jika ada perlawanan dari pihak lawan, maka putusan tersebut belum boleh dieksekusi, belum boleh dilaksanakan. Nah, sampai keputusan tersebut benar-benar telah tepat, atau dalam bahasa Belandanya bisa disebut keputusan yang telah inkrach. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mic saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Arsyad yang telah membahas mengenai pengertian serta sifat putusan serta-merta. Kemudian kita beralih ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dengan adanya putusan serta-merta, dan juga materi keempat, sejarah singkat putusan serta-merta setelah Indonesia merdeka, serta materi kelima mengenai hambatan-hambatan dalam eksekusi yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Saudara Doni. Kepada Saudara Doni, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu permasalahan yang mungkin terjadi dengan adanya putusan serta-merta. Permasalahan yang berpotensi terjadi dengan adanya putusan serta-merta. Salah satunya adalah timbulnya gejala kecenderungan para hakim yang terlalu mudah dalam menjatuhkan putusan walaupun tidak didukung oleh ketentuan yang ditetapkan oleh pasal 191 ayat 1 RBG atau pasal 180 ayat 1 HIR, serta beberapa peraturan lain yang ada sangkut pautnya dengan putusan serta-merta, atau yang disebut dengan Wait Forever Beachport. Hal ini terjadi karena para hakim menganggap atau merasa bahwa permohonan putusan serta-merta itu wajib dikabulkan. Para hakim merasa bahwa permohonan putusan serta-merta itu harus dilaksanakan.
kadang tidak terpikir lagi apakah nanti keputusan ini benar atau salah. Karena sering terjadi penggugat menang di pengadilan negeri dan tanah sengketa ini tanah sengketa ini diberikan kepada penggugat, ya, dari tangan tergugat. Kemudian tergugat ini mengajukan banding dan menang di tingkat pengadilan tinggi. Namun tanah sengketa ini mungkin sudah dijual oleh penggugat. Maka kemenangannya di tingkat pengadilan tinggi ini menjadi hampa, menjadi kosong. Karena dia harus mengurus lagi bagaimana caranya tanah sengketa ini kembali kepadanya karena sudah dijual kepada pihak tiga. Ya, masalah yang lain juga yang kadang terjadi atau mungkin sering terjadi, penggugat memiliki bangunan ini di atas tanah penggugat menurut penggugat. Kemudian penggugat mengajukan putusan serta-merta kepada hakim dan dikabulkan. Tanah diambil oleh penggugat dan diratakanlah bangunan tersebut. Padahal bangunannya memiliki nilai historis atau nilai sejarah. Nah, maka untuk mengembalikannya tentu sulit, ya. Walaupun mungkin dengan uang, ya, dengan nilai bangunan tersebut, tapi tentu berbeda jika bangunan baru. Berbeda dengan bangunan yang tadi memiliki nilai historis tadi. Nah, itu salah satu masalah-masalah yang mungkin terjadi dengan adanya putusan serta-merta. Baik. Permasalahan yang selanjutnya yaitu adalah sejarah singkat putusan serta-merta setelah Indonesia merdeka. Ya, dengan keterbatasan penyusun hanya mendapatkan materi atau informasi-informasi yang penyusun kumpulkan di PDF, dan penyusun sudah mencari kemana-mana, sudah ke jurnal, ke internet, tapi tidak banyak mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas ini, yaitu sejarah singkat putusan serta-merta setelah Indonesia merdeka. Namun insya Allah mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana sejarah singkat putusan serta-merta setelah Indonesia merdeka. Jadi pelaksanaan putusan serta-merta dalam praktiknya sering dilaksanakan oleh para hakim sebelum tahun 1964. Para hakim pengadilan negeri ketika itu leluasa untuk melaksanakan putusan serta-merta hanya dengan bukti autentik yang diajukan oleh penggugat dan alasan sah yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ketika itu. Padahal Mahkamah Agung sudah mengedarkan edaran yang menjelaskan bahwa putusan serta-merta itu dilarang dilaksanakan oleh para hakim ketika itu. Tapi demikian sedikit gambaran bagaimana sejarah singkat putusan serta-merta setelah Indonesia merdeka. Kemudian permasalahan selanjutnya, masalah yang kelima adalah hambatan-hambatan dalam eksekusi. Hambatan-hambatan dalam eksekusi yang sering terjadi biasanya datang dari pihak yang dieksekusi atau pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan executerde. Jadi ketika tanah sengketa ingin dieksekusi, pihak yang kalah, pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melakukan upaya perlawanan atau upaya penghambatan terhadap proses eksekusi. Kemudian yang kedua adalah intervensi pihak ketiga, yaitu ikut campurnya, ya, pihak ketiga. Misalkan tanah yang dieksekusi ini
yang diambil dari tergugat misalkan diakui oleh pihak ketiga sebagai miliknya, maka dia ikut campur pihak ketiga ini. Kemudian yang ketiga, upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan berupa banding. Ada kalanya pihak yang dikalahkan ini tidak terima. Pihak tergugat tidak diterima, misalkan pihak tergugat yang kalah, maka dia melakukan banding. Melakukan banding di tingkatan, biasanya tingkatan lebih tinggi, misalkan pengadilan tinggi, atau melakukan kasasi. Yang terakhir, perlawanan dari pihak ketiga yang dilakukan atas putusan pengadilan. Perlawanan dari pihak ketiga yang dilakukan atas putusan pengadilan. Pihak ketiga tadi merasa yang diambil tadi adalah milik dia. Ya. Tanah yang diperkarakan tadi, yang dieksekusi tadi adalah milik dia. Maka pihak ketiga ini mengajukan keberatan yang biasa disebut dengan Burden-Verzet. Jadi demikian hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam proses eksekusi. Selanjutnya, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Doni atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi ke-6, kelebihan dan kelemahan putusan serta-merta, serta ciri-ciri putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang profesional, akan dibahas oleh Saudara Mahfud. Kepada Saudara Mahfud, kami persilakan untuk memaparkan materi ke-6 dan ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih pada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya adalah poin yang ke-6. Poin yang ke-6 dari bab ini adalah kelebihan dan kelemahan putusan serta-merta. Dalam putusan serta-merta terdapat kelebihan dan juga kelemahan. Di antara kelebihan putusan serta-merta adalah yang pertama, keputusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dari pihak tergugat berupa upaya hukum lain atau banding ke pengadilan tinggi. Jadi putusan pengadilan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada yang melawannya ataupun ada hukum lain yang ingin menghukumi orang yang sedang berperkara. Nah, ini diantara kelebihan putusan serta-merta. Kemudian selanjutnya adalah dapat memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena perkara ini dilaksanakan dengan cepat atau terlebih dahulu dilaksanakan, maka bisa dikatakan ini cepat dan sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila hakim yang menangani sengketa cermat dan jeli serta profesional dalam tugasnya, keputusan pengadilan negeri tidak akan dibatalkan, diubah dan diperbaiki dalam tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Putusan ini cepat. Kemudian apabila hakim itu profesional, tidak perlu untuk mengulainya kembali karena ia telah tepat untuk memberi atau mengadili pihak yang berperkara, dan dengan cepat ia mengambil keputusan. Begitu juga pelaksanaannya cepat. Kemudian poin yang yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai tolak ukur profesional tidaknya seorang hakim dalam menangani suatu perkara. Ya, karena dilaksanakan dengan cepat, kemudian ia tepat dalam mengadili atau menghakimi orang yang berperkara, bisa dikatakan ini adalah cepat dia mengambil keputusan. Ini yakni dia cepat dalam mengambil keputusan dengan tepat. Inilah 4 kelebihan dari putusan serta-merta. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan atau kelemahan dari putusan serta-merta. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah apabila hakim yang menangani sengketa para pihak yang sedang berperkara tidak cermat dan tidak jeli atau tidak profesional, maka keputusan yang telah dikeluarkan akan dapat dibatalkan, diperbaiki, dan diubah di tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali. Di antara kelemahannya adalah ketika ia
memutuskan dengan cepat namun tidak tepat, maka perkaranya atau putusannya itu bisa dikembalikan atau dikasasi atau di tingkat banding yang dikembalikan kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih berhak dalam mengambil keputusan karena dia telah melenceng atau tidak sesuai dalam memutuskan. Ini diantara kelemahan karena dia mengambil keputusan dengan cepat, akhirnya dia seperti tergesa-gesa. Ini diantara kekurangannya jika ia tidak profesional. Kemudian yang kedua adalah apabila hakim yang menangani sengketa berat sebelah dan tidak netral, maka putusan yang telah dikeluarkan akan dapat dibatalkan di tingkat banding maupun kasasi. Hal ini mungkin terjadi sekalipun dia cepat, tetapi dia berat sebelah, dia memihak kepada yang salah satu dari kedua orang yang sedang berperkara. Hal ini bisa menyebabkan sengketa yang lebih tinggi bahkan karena dia tidak netral, maka keputusannya tersebut bisa dibatalkan atau dibandingkan di tingkat banding maupun di kasasi. Poin yang selanjutnya adalah poin yang ketujuh, yaitu ciri-ciri putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang profesional. Yang pertama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri dapat mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Ketika pengadilan negeri itu mengeluarkan keputusan, maka itu mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara karena hakim tersebut mengeluarkannya secara profesional, tidak memihak kepada salah satu dari keduanya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak adanya upaya hukum lain atau perlawanan terhadap keputusan hakim pengadilan negeri. Mengapa? Karena keputusan hakim tersebut telah ia keluarkan sebagaimana mestinya, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Karena jika hal itu terjadi akan memungkinkan naiknya hukum lain atau hukum yang akan menjadikan lawan dari hukum yang tidak sesuai atau menjadikan lawan terhadap hukum yang tidak sesuai yang disampaikan oleh hakim tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan pengadilan negeri apabila diupayakan hukum lain oleh pihak yang dikalahkan dalam persidangan. Lalu yang berikutnya adalah pelaksanaan keputusan pengadilan tidak ada hambatan dari pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Pihak yang dikalahkan atau pihak yang diberi hukuman tidak memberi hambatan atau tidak mau menghambat jalannya persidangan karena telah diputuskan oleh hakim sesuai yang bagaimana itu seharusnya, bagaimana orang itu diadili. Lalu yang berikutnya adalah pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan dapat memenuhi prestasi sesuai dengan keputusan pengadilan dengan sukarela sebelum eksekusi dilaksanakan. Pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan dapat memenuhi atau menerima dengan lapang dada terhadap apa yang diputuskan oleh hakim tersebut karena putusannya sesuai dengan perkaranya masing-masing. Jika orang ini benar atau disampaikan sesuai keputusan yang tepat. Lalu yang berikutnya adalah yang keenam, ada kemungkinan diperbaiki di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Mengapa begitu? Bisa kemungkinan hakim ini menyampaikan dengan benar atau sesuai, namun ada mungkin karena kurangnya pengetahuan atau kurang tepat. Mungkin ada yang kurang walaupun ia telah menyampaikannya sesuai apa yang dia miliki. Bisa jadi putusannya itu diperbaiki pada tingkat yang lebih atas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena berbeda penyampaian dari yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada host.
Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudara Mahfud, berakhir pula presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi yang kami sampaikan, kami memohon maaf atas kesalahan tersebut. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami persilakan untuk menuliskannya di grup. Insya Allah dari teman-teman kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kami menutup presentasi pada pagi hari ini dengan membaca Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.